Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengertian motivasi berprestasi, yang kedua landasan motivasi berprestasi, dan yang ketiga good team player, dan yang terakhir komunikasi dan juga negosiasi. Kita masuki pembahasan yang pertama yaitu apa sih pengertian dari motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi terdiri dari dua kata, motivasi dan juga kata turunan dari prestasi, yaitu berprestasi. Yang dimaksud dengan motivasi ialah suatu dorongan untuk sebuah kinerja yang ditentukan untuk mencapai tujuan. Jadi tanpa adanya dorongan, kinerja tidak akan optimal. Jadi motivasi ialah suatu dorongan yang mengoptimalkan suatu pekerjaan. Dan yang dimaksud dengan motivasi berprestasi ialah penerapan atau penetapan standar kinerja dan standar kesempurnaan yang tinggi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau bahkan tujuannya lebih dari yang sudah ditetapkan. Jadi pencapaiannya sangat tinggi dengan kinerjanya yang juga tinggi. Itulah maksud dari motivasi berprestasi. Dalam berwirausaha kita perlu motivasi berprestasi, tidak hanya pada dunia pendidikan. Dengan motivasi berprestasi, kewirausahaan akan selalu mengembangkan potensinya dan lebih terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, atau bahkan mendapatkan hasil prestasi yang lebih dari pencapaian yang ia inginkan saat membangun usahanya. Beberapa ciri kewirausahaan yang memiliki motivasi berprestasi ialah selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tidak mudah menyerah, juga tidak lupa saat dipuji karena keberhasilannya dan realistis dalam menilai diri dan selalu produktif. Itulah beberapa ciri-ciri dari wirausaha yang memiliki motivasi berprestasi. Kita lanjutkan kepada pembahasan kedua, yaitu landasan dari motivasi berprestasi ini. Bagaimana munculnya motivasi berprestasi ini? Yaitu dengan cara pengenalan diri. Maksudnya pengenalan diri ini ialah mengenali kemampuan dan kelemahan di diri seorang wirausaha ini, agar ia dapat menerapkan atau menjalankan kemampuan-kemampuannya dan kekuatan-kekuatannya untuk suatu pekerjaannya, dan juga menutupi kelemahannya secara bertahap dengan lebih belajar lagi, menggali lagi, dan mencoba lagi. Jadi itulah landasan dari motivasi berprestasi. Kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu good team player, kerja sama tim yang baik. Kerja sama tim tak hanya dibutuhkan dalam sepak bola. Mungkin satu orang bisa menjebol beberapa gol, namun satu orang tidak mampu untuk membawa timnya mendapat gelar juara atau titel juara. Begitu pula dalam berwirausaha. Ada kalanya kita tidak hanya membangunnya sendiri dan tidak bisa bekerja sendiri, namun beranggotakan beberapa orang. Di sini peran penting kerjasama tim untuk membangun kesuksesan bersama. Ada beberapa syarat dan hukum untuk kerjasama tim dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu tentu saja nilai kerjasamanya. Menghargai suatu kerjasama, tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak egois. Keberhasilan yang dicapai ialah keberhasilan satu tim, bukan satu individu. Dan juga keberhasilan dalam tim juga diperankan oleh seorang pemimpin yang tepat.
dan juga ada manajemen yang tepat. Dan setiap anggota dalam tim memiliki porsi dan posisinya masing-masing. Dan tentu saja tim tidak dapat dikatakan sukses kecuali sudah berisikan dengan orang-orang yang mapan dan maksimal, memiliki kerjaan maksimal. Juga di antara syaratnya yaitu semakin tinggi tantangan, semakin tinggi juga kerjasama timnya. Itulah beberapa syarat dan ketentuan dalam kerjasama tim agar sukses dalam wirausaha. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu komunikasi dan juga negosiasi. Komunikasi ialah sebuah simbol atau kata-kata ataupun fakta dan opini. Komunikasi biasa juga diartikan suatu penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Sebagaimana kita ketahui, seorang wirausaha tidak hanya bekerja sendiri, bisa juga bekerja dengan satu tim, atau bisa juga bekerja dengan perusahaan lain atau wirausaha yang lain. Dalam bisnis seperti ini, maka perlu adanya komunikasi antara seorang wirausahaan dengan kerja sama timnya ataupun wirausaha yang lain. Komunikasi adalah suatu dasar negosiasi. Negosiasi ialah suatu proses untuk mencapai kesepakatan antara satu individu dan juga individu yang lain dengan tujuan dan timbal balik. Ada beberapa syarat yang diperlukan dalam komunikasi dan negosiasi. Yang pertama yaitu pencarian fakta. Fakta apa saja yang akan dibahas dalam perencanaan bisnis bersama. Yang kedua yaitu perencanaan yang dibangun oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu penyampaian dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat ialah umpan balik, yaitu tanggapan dari komunikan terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Apakah negosiasinya sudah berhasil? Entah itu dibatalkan kerjasamanya atau sudah ditetapkan kerjasamanya, ataukah perlu negosiasi kembali di waktu lain. Itulah beberapa syarat yang harus dilakukan dalam negosiasi dan juga komunikasi. Baiklah, demikian dulu video kita pada hari ini. Kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.